Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan sawah yang membentang luas, hiduplah seorang dukun beranak bernama Nyai Marni. Sejak puluhan tahun lalu, dialah yang membantu para ibu melahirkan. Desa itu belum mengenal bidan atau dokter, sehingga setiap kelahiran bergantung padanya. Tangannya terampil, pengalamannya luas, dan kehadirannya dianggap sebagai berkah. Ia bukan sekadar dukun biasa, melainkan satu-satunya harapan bagi perempuan yang hendak melahirkan. Sejak dulu, perempuan-perempuan desa yang mengandung akan datang kepadanya, meminta pertolongannya agar persalinan berjalan lancar. Tidak ada bidan atau dokter di desa itu, hanya Nyai Marni yang dianggap sebagai perantara antara manusia dan alam gaib. Bagi warga, Nyai Marni bukan sekadar penyembuh. Ia adalah penjaga keseimbangan, orang yang tahu kapan waktu yang tepat untuk melahirkan, bagaimana cara menangkal roh jahat yang mengintai bayi yang baru lahir, dan bagaimana membaca pertanda dari alam. Sejak dulu, perempuan hamil di desa diajarkan untuk menjaga pantangan. Tidak boleh duduk di ambang pintu agar bayi tidak sulit lahir. Tidak boleh keluar rumah saat maghrib agar tidak diganggu wewe gombel. Dan harus selalu menyelipkan gunting kecil di bawah bantal untuk mengusir makhluk halus. Nyai Marni kaya raya. Rumahnya besar, terbuat dari kayu jati tua yang berukir indah, lebih megah dari rumah siapapun di desa. Warga desa tidak pernah mempertanyakan dari mana datangnya kekayaannya. Mereka hanya tahu, setiap ibu yang ditolongnya akan meninggalkan sesajen berupa ayam panggang, beras kuning, atau kain putih sebagai tanda terima kasih. Beberapa percaya bahwa Nyai Marni memiliki ilmu linui. Kekuatan yang diwarisi dari leluhurnya membuatnya mampu melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang biasa. Meski dihormati, banyak yang diam-diam merasa takut pada Nyai Marni. Ia selalu berbicara pelan, matanya tajam seperti bisa membaca pikiran orang. Beberapa warga mengaku pernah melihatnya keluar rumah tengah malam, membawa sesuatu yang dibungkus kain putih menuju hutan. Tapi tak ada yang berani bertanya, apalagi menuduh. Desa itu masih memegang kuat kepercayaan pada hal mistis. Mereka percaya bahwa bayi yang lahir harus dirawat dengan baik, atau arwahnya akan bergentayangan. Jika ada bayi yang meninggal, harus segera dikuburkan dengan ritual khusus. Namun, tidak semua bayi yang lahir di tangan Nyai Marni sempat melihat dunia. Ada beberapa yang tak bernapas saat keluar dari rahim ibunya. Ada yang meninggal beberapa jam setelahnya. Di balik senyum ramahnya, Nyai Marni menyimpan rahasia yang tidak diketahui siapapun. Setiap kali ada bayi yang meninggal dalam persalinan, ia tidak menyerahkannya kepada keluarga untuk dimakamkan. Sebaliknya, ia membawa mayat kecil itu ke ruang belakang rumahnya, tempat ia melakukan ritual yang hanya ia sendiri yang tahu. Nyai Marni selalu berkata bahwa itu sudah takdir, tetapi ada desas-desus yang beredar di antara warga. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, mengapa setiap bayi yang meninggal di tangannya tidak pernah disemayamkan di kuburan desa? Kemana perginya mayat-mayat kecil itu? Namun, ketakutan membuat mereka diam. Nyai Marni terlalu dihormati, dan tak ada yang cukup berani untuk menantangnya. Lagi pula, hingga saat itu, belum ada yang benar-benar memiliki bukti atas kecurigaan mereka. Nyai Marni selalu melakukan persalinan di sebuah pondok tua di belakang rumahnya. Di dalam satu ruangan di pondok itu selalu tercium bau kemenyan, dan terdapat sebuah altar kecil. Lilin-lilin hitam menyala redup, sementara mangkuk tanah liat berisi darah ayam diletakkan di tengah-tengahnya. Suatu malam, Nyai Marni berlutut di altar itu, membisikkan mantra dalam bahasa kuno, menyerukan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Tak lama kemudian, udara di ruangan itu berubah dingin. Asap dari kemenyan berputar-putar di udara, membentuk bayangan samar. Kau telah memenuhi janjimu, sebuah suara serak terdengar dari sudut ruangan. Sosok tinggi dengan mata merah menyala perlahan muncul dari kegelapan. Jin pesugihan yang telah lama menjadi pelindung dan sumber kekayaan Nyai Marni. Kekayaanmu akan tetap mengalir, selama kau memberiku makan. Suara itu mendesis, membuat bulu kuduk berdiri. Nyai Marni menggigit bibirnya. Sejak pertama kali ia menerima bantuan dari makhluk ini, hidupnya berubah. Rumahnya menjadi lebih besar, emas dan perhiasan mengalir ke tangannya,
dan ia selalu dipuja sebagai penyelamat. Namun, semua itu datang dengan harga. Ia harus terus memberi tumbal agar perjanjian ini tidak berakhir. Suatu hari, datang kabar menggembirakan di desa itu. Pemerintah berencana membangun fasilitas kesehatan untuk warga desa, juga mengutus tim kesehatan untuk membantu warga. Pembangunan puskesmas di desa dimulai dengan cepat. Para pekerja dari kota berdatangan, membawa peralatan modern yang sebelumnya belum pernah dilihat warga desa. Tanah dibuka, fondasi mulai dipancang, dan suara mesin-mesin asing menggema di antara pepohonan. Warga desa berbondong-bondong menonton pembangunan itu dengan rasa kagum dan sedikit ketakutan. Mereka belum pernah melihat sesuatu yang begitu canggih masuk ke dalam desa mereka yang selama ini hidup dalam tradisi turun-temurun. Selama bertahun-tahun, warga hanya mengenal Nyai Marni sebagai satu-satunya harapan dalam persalinan. Namun, kini ada seorang bidan muda bernama Siti dan seorang dokter bernama Dr. Bastian yang ditempatkan di sana untuk melayani masyarakat dengan cara yang lebih modern. Sejak puskesmas mulai beroperasi, banyak ibu hamil yang memilih untuk melahirkan di sana. Proses yang lebih bersih, fasilitas yang lebih baik, serta kepastian medis membuat warga mulai beralih dari cara tradisional. Hal ini membuat Nyai Marni merasa tidak nyaman. Ia mulai kehilangan pasien, dan lebih buruk lagi, kekayaannya mulai berkurang. Nyai Marni mengamati semuanya dengan mata penuh amarah. Bidan Siti adalah seorang perempuan muda yang sabar dan lembut. Ia tahu bahwa warga masih mempercayai Nyai Marni, dan ia tidak ingin menyingkirkan perempuan tua itu. Ia bahkan berusaha mendekatinya, mencoba belajar cara-cara tradisional untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Namun, Nyai Marni menanggapinya dengan dingin. Ia merasa bidan itu adalah ancaman yang ingin merebut semua yang telah ia bangun. Suatu hari, Siti menemui seorang ibu hamil bernama Wati yang mengeluh bahwa Nyai Marni melarangnya pergi ke puskesmas. Katanya, kalau aku melahirkan di sana, bayiku akan lahir lemah dan terkena gangguan makhluk halus, bisik Wati dengan raut ketakutan. Bidan Siti menghela napas. Ia tahu ini bukan pertama kalinya Nyai Marni menggunakan ketakutan untuk mempertahankan pasiennya. Namun, ia tak bisa langsung menentangnya. Sebaliknya, ia mulai berbicara dengan para ibu hamil satu persatu, memberi mereka pemahaman tentang persalinan yang lebih aman. Tindakan ini membuat Nyai Marni semakin marah. Malam itu, ia menatap puskesmas dari jauh. Wajahnya penuh amarah. Ia berbisik di antara desiran angin malam, memanggil sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Sejak puskesmas beroperasi selama beberapa bulan, semakin sedikit perempuan yang datang ke rumah Nyai Marni untuk melahirkan. Perlahan-lahan, pemasukan dari sesajen berkurang, dan Nyai Marni merasakan dampaknya. Ia tidak bisa lagi membeli kain sutra untuk kebaya barunya atau menyembelih ayam hitam setiap malam untuk sesajennya. Yang lebih mengkhawatirkannya, jin pesugihan mulai menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Suatu malam, saat ia tengah duduk di balai-balai rumahnya, ia mendengar bisikan. Suara itu bukan berasal dari manusia, melainkan dari sosok yang telah lama menjadi sumber kekuatannya. Bayangan hitam berdiri di sudut ruangan, lebih tinggi dari manusia biasa, dengan mata merah menyala seperti bara api. Kau telah melanggar perjanjian, Nyai. Suara itu bergetar dalam ruangan. Tumbal yang kau berikan tidak cukup. Aku butuh lebih. Nyai Marni menggigit bibirnya. Ia tahu ini akan terjadi. Jin pesugihan selalu haus akan nyawa suci. Tunggu, katanya pelan. Aku akan mencari cara. Tidak ada waktu. Jin itu menggeram. Jika kau tak memenuhi janjimu, akulah yang akan mengambil nyawamu. Nyai Marni merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. Pilihannya hanya satu, ia harus kembali mempersembahkan tumbal. Tetapi bagaimana? Perempuan-perempuan desa kini lebih memilih melahirkan di puskesmas, di bawah pengawasan dokter dan bidan yang lebih terlatih. Kemudian, sebuah ide gelap muncul di benaknya. Jika ia tidak bisa mendapatkan tumbal dari bayi yang keguguran atau meninggal secara alami, maka ia harus menciptakan tumbal itu sendiri. Esok paginya, Nyai Marni mulai menjalankan rencananya.
Ia harus memastikan bahwa bayi-bayi yang lahir di tangannya tidak selamat. Ia mulai mencampurkan ramuan aneh dalam air yang digunakan untuk membasuh tubuh ibu hamil sebelum melahirkan. Ramuan itu tidak beracun, tetapi cukup untuk membuat bayi melemah saat persalinan. Namun, rencananya tidak berjalan mulus. Beberapa ibu hamil yang semula percaya padanya mulai merasakan kegelisahan. Mereka merasa lemah setelah mendapat ramuan dari Nyai Marni, dan beberapa mulai mempertanyakan metode yang ia gunakan. Nyai Marni kian terdesak, ia harus melakukan sesuatu secepatnya, atau jin pesugihan akan marah dan mengambil nyawanya. Keesokan harinya, seorang perempuan muda bernama Sari datang ke rumahnya. Sari tengah hamil tua dan ingin berkonsultasi. "Aku takut, Nyai," ujar Sari dengan wajah cemas. "Semalam aku bermimpi buruk. Aku melihat bayiku menangis di dalam sumur, tapi aku tidak bisa menggapainya. Aku takut ini pertanda buruk." Nyai Marni tersenyum lembut, tetapi di dalam hatinya, ia sudah mengambil keputusan. "Jangan takut, nak. Kau hanya perlu mengikuti nasihatku. Aku akan membantumu." Sari mengangguk. Sejak kecil, ia telah diajarkan bahwa Nyai Marni adalah penyelamat perempuan hamil. Tanpa curiga, ia menerima tawaran itu. Suaminya, Pak Wirya, sebenarnya selalu membujuk Sari untuk melahirkan dengan dibantu bidan Siti saja. Tetapi orang tuanya melarang, dengan alasan Nyai Marni sudah bertahun-tahun membantu persalinan warga desa. Malam itu, langit desa diselimuti mendung pekat, seolah alam pun turut merasakan kegelisahan yang menguar di rumah panggung tua milik Nyai Marni. Sari berbaring di atas kasur lusuh, keringat membanjiri wajahnya yang pucat. Tangan kurusnya mencengkeram kain sarung yang melilit tubuhnya, sementara jerit kesakitannya memenuhi ruangan. Pak Wirya duduk di sampingnya, menggenggam erat tangan istrinya yang basah oleh keringat dingin. "Sabar sayang, sedikit lagi," bisik Pak Wirya, meski hatinya sendiri berkecamuk hebat. Dari sudut ruangan, Nyai Marni sibuk dengan persiapan persalinan. Aroma dupa yang dibakar memenuhi udara, menyatu dengan bau ramuan yang dikunyahnya perlahan sebelum ditiupkan ke perut Sari. Mata tuanya menatap tajam ke arah perut yang menggembung, kemudian tangannya mulai bergerak lincah. Sari menjerit lebih kencang, tubuhnya melengkung menahan kontraksi hebat yang menyerang. Pak Wirya semakin panik, namun mertuanya menepuk bahunya dengan lembut. "Percayalah pada Nyai Marni. Dia sudah membantu banyak ibu melahirkan. Kita tidak perlu puskesmas itu," bisik sang mertua. Pak Wirya hanya bisa menelan kegelisahannya. Meski jauh di dalam hati, ia merasa ada yang tidak beres. Beberapa saat kemudian, suara tangisan bayi yang nyaring menggema di dalam ruangan. Hati Pak Wirya menghangat, rasa haru meluap di dadanya. Namun, kegembiraan itu hanya sesaat. Tangisan bayi yang baru saja lahir tiba-tiba terhenti. Ruangan menjadi senyap. Pak Wirya menegang, napasnya memburu. Ia melirik ke arah Nyai Marni yang dengan wajah datar membungkus bayi itu dengan kain putih. Sari yang masih lemah menoleh dengan mata penuh harapan. "Bayi kita, mana bayi kita? Kenapa dia tidak menangis lagi?" Suara Sari serak, nadanya penuh kecemasan. Nyai Marni tidak menjawab. Dengan gerakan cepat, ia mengangkat tubuh mungil itu dan membawanya ke ruangan belakang. Pak Wirya langsung berdiri, matanya membelalak penuh curiga. "Nyai, tunggu, aku mau melihat anakku," serunya sambil melangkah maju. Namun, mertuanya menahan lengannya. "Beri waktu. Nyai Marni harus mendoakan arwah bayi itu agar tidak penasaran." Pak Wirya terkesiap. "Arwah, apa maksudnya? Bayi kami sehat, kenapa tiba-tiba meninggal?" Sari mulai terisak, tangannya yang gemetar meraba perutnya yang kini kosong. Ia ingin bangkit, ingin meraih bayinya, tapi tubuhnya masih terlalu lemah. "Aku ingin melihatnya. Aku ingin memeluk anakku," lirihnya. Pak Wirya tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia mendorong tangan mertuanya dan melangkah cepat ke ruangan belakang. Namun, Nyai Marni sudah berdiri di ambang pintu, menghadangnya dengan tatapan dingin. "Sudah Pak Wirya, bayi ini harus segera dimakamkan. Kalau tidak, arwahnya akan gentayangan dan mengganggu kalian," kata Nyai Marni dengan suara datar. Pak Wirya mengepalkan tangan. "Aku mau lihat anakku.
Nyai Marni menatapnya tajam, lalu dengan enggan membuka sedikit kain kafan yang menyelimuti tubuh mungil itu. Sari dan keluarga yang lain segera mendekat, dan ketika mereka melihat wajah bayi itu, tangisan mereka pecah seketika. Namun, mata Pak Wirya tidak lepas dari sesuatu yang janggal. Leher bayi itu terdapat bekas lebam keunguan. Tangannya pun memiliki memar-memar kecil yang mencurigakan. Jantung Pak Wirya berdegup kencang, napasnya memburu. Kenapa tubuh anakku ada memar? Suaranya terdengar gemetar menahan amarah. Nyai Marni dengan cepat menarik kembali kain kafan dan menjawab dengan tenang, "Itu biasa. Kadang bayi lahir dengan bekas tekanan saat persalinan." Pak Wirya semakin curiga. Matanya tajam menatap Nyai Marni, sementara di hatinya ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan perempuan tua itu. Namun, sebelum sempat bertindak lebih jauh, Nyai Marni kembali membawa bayi itu ke belakang, bersikeras bahwa ia harus segera dikuburkan agar tidak mengganggu keluarga. Pak Wirya menggigit bibirnya, menahan gejolak dalam dadanya. Ada sesuatu yang tidak beres, dan ia berjanji akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Setelah Sari dan keluarganya pulang, Nyai Marni menyelimuti tubuh bayi itu dan menatapnya sejenak sebelum membawanya ke ruang belakang. Ritual harus segera dilakukan sebelum tubuh bayi itu kehilangan auranya yang suci. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Sesaat sebelum ia meletakkan bayi itu di altar pemujaannya, terdengar suara tangisan lirih, lembut, hampir tidak terdengar, tetapi cukup untuk membuat Nyai Marni membeku di tempatnya. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Lalu suara itu kembali. Tangisan bayi, semakin lama semakin jelas, bergema di seluruh rumah. Nyai Marni menggigit bibirnya. Ia menutup matanya dan berusaha berkonsentrasi, tetapi bulu kuduknya meremang. Apakah ini suara dari bayi yang baru saja ia korbankan? Ataukah ini hanya permainan jin pesugihan? Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sesuatu berbisik di telinganya. "Nyai, aku butuh lebih banyak, ini tidak cukup." Nyai Marni terlonjak. Ia melihat ke sekeliling, tetapi tak ada seorang pun di sana. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nyai Marni merasa ketakutan. Ia tidak tahu bahwa jalan yang baru saja ia ambil akan membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Sementara itu, di rumahnya, Nyai Marni mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Rumah yang dulu menjadi tempat perlindungan bagi dirinya kini terasa lebih sunyi dan mencekam. Malam-malamnya dihantui oleh suara tangisan bayi. Pelan, namun menusuk telinga. "Tidak, aku sudah memberi apa yang kau mau," teriaknya di tengah malam. Tapi tidak ada yang menjawab. Hanya suara angin yang berhembus melewati celah dinding bambu, membawa serta aroma kemenyan yang semakin menusuk. Pak Wirya, yang masih curiga dengan kematian bayinya, diam-diam mengamati Nyai Marni. Ia mulai bertanya kepada beberapa ibu yang pernah melahirkan di rumah dukun itu. Semakin banyak cerita yang ia dengar, semakin jelas ada sesuatu yang tidak beres. Lebih banyak bayi yang meninggal di tangan Nyai Marni sejak Bidan Siti datang ke desa. Apakah ini hanya kebetulan? Pada suatu malam, Pak Wirya nekat mengintai rumah Nyai Marni. Dari balik semak-semak, ia melihat Nyai Marni berjalan ke halaman belakang rumahnya dengan sesuatu yang dibungkus kain putih. Dengan hati-hati, ia mengikuti langkah perempuan tua itu, menahan napas di kegelapan malam. Ketika Nyai Marni sampai di sebuah gundukan tanah di belakang rumahnya, ia mulai menggali dengan tangan kosong. Pak Wirya hampir berteriak saat melihat apa yang ada di dalam lubang itu, songgok tulang belulang kecil yang tak lagi utuh. Ia merasa seluruh tubuhnya membeku. Ternyata, semua kecurigaannya benar. Nyai Marni telah menyimpan rahasia kelam selama ini. Kini, ia harus mencari cara untuk membongkar kejahatan ini sebelum lebih banyak nyawa melayang. Malam itu, Pak Wirya tidak bisa tidur. Bayangan tulang belulang bayi yang ditemukan di belakang rumah Nyai Marni terus menghantuinya. Ia tahu, jika berbicara tanpa bukti yang kuat, warga mungkin akan menuduhnya memfitnah. Ia harus mengumpulkan lebih banyak fakta sebelum membuka rahasia kelam ini. Sementara itu di sudut ruangan ritualnya, Nyai Marni kembali menyalakan dupa dan memanggil jin pesugihan. Namun, kali ini,
kehadiran makhluk itu terasa berbeda. Mata merahnya lebih menyala, suaranya lebih berat dan mengancam. Kau telah gagal. Makhluk itu berbisik. Semakin sedikit nyawa yang kau persembahkan, semakin lemah perjanjian kita. Nyai Marni menggigit bibirnya. Aku akan memberi lebih banyak. Lebih banyak. Beri aku waktu, katanya putus asa. Namun, jin itu hanya tertawa. Tidak cukup. Aku menginginkan lebih banyak. Tiba-tiba, lampu minyak di ruangan itu padam dengan sendirinya. Nyai Marni merasa napasnya memburu. Udara menjadi lebih dingin, dan dalam kegelapan, ia bisa merasakan kehadiran banyak sosok kecil di sekelilingnya. Tangan-tangan mungil tampak merayap dari balik bayangan, menyentuh kulitnya dengan dingin yang menusuk. Ia berteriak, namun tidak ada yang mendengar. Sejak malam itu, hidup Nyai Marni tidak pernah sama lagi. Tangisan bayi yang samar itu terus terdengar di setiap sudut rumahnya, terutama saat langit mulai menghitam dan suara jangkrik mendominasi desa. Nyai Marni berusaha mengabaikannya, tetapi setiap kali ia mencoba tidur, suara itu semakin nyaring, menusuk telinganya, seolah-olah menggejek dosa yang telah ia perbuat. Suatu malam, ketika Nyai Marni tengah menumbuk ramuan di dapur, sesuatu yang dingin menyentuh tengkuknya. Ia merinding dan menoleh dengan cepat, tetapi hanya kegelapan yang menyambutnya. Ia menarik napas dalam dan berbalik, tetapi tiba-tiba ia melihat bayangan kecil di sudut ruangan. Bayangan itu berbentuk seperti anak kecil, berdiri diam dengan mata kosong menatapnya. "Siapa kau?" serunya, suara bergetar karena ketakutan. Tidak ada jawaban, hanya suara tangisan lirih yang semakin mendekat. Nyai Marni merasa tubuhnya lemas. Ia jatuh terduduk sambil meremas dadanya. Bayangan itu menghilang, tetapi hawa dingin tetap menggantung di udara. Keesokan paginya, warga desa mulai membicarakan sesuatu yang ganjil. Beberapa orang melihat Nyai Marni berjalan sendirian di jalan desa sambil berbicara sendiri. Matanya kosong, wajahnya lebih pucat dari biasanya. Ada yang mengatakan ia menjerit-jerit tengah malam, seolah-olah sedang berkelahi dengan sesuatu yang tak terlihat. Bidan Siti juga mulai mendengar cerita dari para ibu hamil yang merasa dihantui mimpi buruk setelah berkunjung ke rumah Nyai Marni. Mereka bermimpi melihat bayi-bayi berwajah pucat menatap mereka dari kegelapan, seakan ingin mengatakan sesuatu. Pak Wirya semakin yakin bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Ia pun memutuskan untuk berbicara dengan kepala desa, meski ia tahu itu bukan perkara mudah. Nyai Marni bukan sekadar dukun beranak biasa, kata Pak Wirya dengan suara tegas. Dia melakukan sesuatu yang jauh lebih gelap. Kita harus menghentikannya sebelum ada korban berikutnya. Desas-desus mulai menyebar di desa. Beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan bayi di sekitar rumah Nyai Marni. Ada pula yang bersaksi melihat bayangan kecil berlarian di pekarangan rumahnya, menghilang tepat sebelum fajar menyingsing. Pak Wirya bersama beberapa warga akhirnya memberanikan diri mendatangi kepala desa, Pak Samsudin. Setelah mendengar penuturan mereka, kepala desa akhirnya setuju untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka beramai-ramai menuju rumah Nyai Marni, membawa obor dan parang, bersiap menghadapi apapun yang mungkin mereka temukan. Namun, sesampainya di sana, rumah itu sudah sunyi. Pintu terbuka lebar, dan bau busuk menyengat keluar dari dalam. Dengan hati-hati, mereka masuk ke dalam rumah. Di dalam, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Nyai Marni terduduk di pojok ruangan. Tubuhnya kurus kering, matanya kosong, dan mulutnya berbisik sendiri seolah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Di tengah ruangan, ada sesajen yang sudah busuk, serta beberapa potongan kain bayi yang berceceran di lantai. Astaga, apa yang sudah terjadi di sini? Bisik seorang warga dengan ngeri. Pak Wirya maju mendekati Nyai Marni. "Nyai, apa yang telah kau lakukan?" tanyanya dengan suara gemetar. Nyai Marni mengangkat kepalanya perlahan, menatap mereka dengan senyum lebar yang tak wajar. "Mereka datang untuk menjemputku. Sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat." Tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar semakin keras. Obor yang dibawa warga mulai berkedip-kedip, dan bayangan di dinding tampak bergerak sendiri. Warga yang ketakutan mulai mundur perlahan. "Kita harus keluar dari sini sekarang," seru kepala desa.
Saat mereka berlari keluar, suara tawa menyeramkan menggema dari dalam rumah itu. Api obor terakhir yang mereka tinggalkan menyorot wajah Nyai Marni yang kini berubah mengerikan. Kulitnya semakin kering, tubuhnya membungkuk seperti seorang nenek renta yang kehilangan seluruh kehidupannya. Malam itu, desa menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, ini belum berakhir, karena mereka semua tahu sesuatu yang lebih mengerikan sedang menanti mereka. Setelah malam yang mencekam itu, rumah Nyai Marni tak lagi dikunjungi. Warga desa memilih menjauh, takut akan kutukan yang mungkin masih bersemayam di dalamnya. Namun, bau busuk semakin menyengat dari dalam rumah tersebut, menyebar ke penjuru desa. Pak Samsudin akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah itu bersama beberapa warga dan seorang ustadz yang telah mereka panggil. Dengan membawa obor dan membaca doa-doa perlindungan, mereka melangkah masuk ke dalam rumah yang kini dipenuhi hawa kematian. Di dalam, mereka menemukan Nyai Marni terbaring kaku di sudut ruangan. Tubuhnya semakin kurus hingga kulitnya menempel pada tulang. Matanya kosong, menghitam, dan bibirnya membiru seolah kehabisan darah. Tidak ada tanda kehidupan. Namun, yang paling mengerikan adalah wajahnya, membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa, seolah-olah ia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ustadz Rahman melangkah maju dan mulai melantunkan ayat-ayat suci. Saat suara doa menggema, tiba-tiba tubuh Nyai Marni tersentak. Mata yang seharusnya telah mati perlahan bergerak, menatap mereka dengan kebencian mendalam. "Kalian terlambat," suara parau keluar dari mulut Nyai Marni, namun bibirnya tidak bergerak. Para warga berteriak, beberapa mundur ketakutan. Ustadz Rahman tidak gentar, ia melanjutkan doanya dengan suara lebih lantang. Bayangan hitam mulai muncul di dinding, bergerak liar seperti api yang tak terkendali. Rumah itu bergetar, seolah ada sesuatu yang marah di dalamnya. Nyai Marni telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada iblis, kata Ustadz Rahman. "Ia bukan manusia lagi. Kita harus mengakhiri ini." Pak Samsudin memberi isyarat, dan beberapa warga memberanikan diri untuk mengangkat tubuh Nyai Marni. Mereka membawa jenazahnya keluar rumah, menuju kebun belakang untuk segera dikuburkan. Namun, saat mereka menggali liang lahat, tanah yang mereka gali terasa lebih berat dari biasanya, seolah-olah menolak untuk menerima jasad itu. Saat jenazah akhirnya dimasukkan ke dalam tanah dan doa penguburan dibacakan, suara tangisan bayi terdengar kembali. Kali ini lebih jelas, menggema dari dalam tanah. Para warga terpaku, ketakutan menyelimuti mereka. "Cepat timbun tanahnya," seru Pak Samsudin dengan panik. Mereka mengubur jenazah Nyai Marni secepat mungkin, dan begitu tanah terakhir menutupi makamnya, suara tangisan bayi tiba-tiba menghilang. Suasana menjadi hening, seolah desa itu akhirnya bisa bernapas lega. Namun, Ustadz Rahman memperingatkan mereka, jangan pernah menyebut namanya lagi, jangan pernah mendekati rumahnya. Kejahatannya telah berakhir, tetapi arwah-arwah yang ia sakiti mungkin belum pergi. Sejak saat itu, rumah Nyai Marni dibiarkan kosong, dibiarkan membusuk dimakan waktu. Tidak ada yang berani mendekatinya. Beberapa warga mengaku masih mendengar suara tangisan bayi di malam hari, tetapi tak ada yang cukup berani untuk mencari tahu asalnya. Nyai Marni mungkin telah mati, tetapi kutukannya tetap hidup di desa itu. Menjadi kisah yang diceritakan turun-temurun sebagai peringatan. Keserakahan akan selalu membawa kehancuran, dan hutang kepada alam gaib selalu harus dibayar, entah dengan nyawa atau dengan penderitaan yang abadi. Malam di desa semakin pekat. Sejak kejadian di rumah Nyai Marni, warga tak berani keluar setelah matahari terbenam. Anak-anak dilarang bermain di luar, pintu rumah dikunci lebih awal, dan doa-doa terus dipanjatkan untuk menangkal bahaya yang mungkin mengintai. Namun, ketakutan itu semakin menjadi ketika beberapa warga mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Dalam mimpi mereka, Nyai Marni berdiri di ambang pintu rumah masing-masing, menatap dengan mata kosong, sambil berbisik dengan suara yang parau, "Kalian semua akan menyesal." Pak Wirya, yang sejak awal menduga adanya bahaya, tak bisa mengabaikan pertanda buruk ini.
Setiap malam ia mendengar suara-suara aneh di pekarangan rumahnya, desiran angin yang seolah membawa bisikan, ketukan pelan di jendela, dan bayangan yang bergerak di sudut matanya. Suatu malam, ia memutuskan untuk menghadap Ustadz Rahmat, seorang tokoh agama yang dihormati di desa itu. Dengan wajah penuh kecemasan, ia menceritakan semua yang telah terjadi, termasuk keanehan di rumah Nyai Marni. Ustadz Rahmat menghela napas panjang. Apa yang terjadi pada Nyai Marni bukan hanya persoalan duniawi, Pak Wirya. Ia telah menjalin perjanjian dengan sesuatu yang tidak seharusnya. Saat ia gagal memenuhi perjanjiannya, maka ia sendiri yang akan menjadi tumbal. Namun, arwahnya belum tenang. Pak Wirya menelan ludah. Apa yang harus kita lakukan? Ustadz, kita harus melakukan pengajian dan membersihkan rumahnya. Jika tidak, kutukannya bisa meluas dan membawa lebih banyak bencana bagi desa ini. Malam itu, warga berkumpul di rumah kepala desa. Dengan dipimpin Ustadz Rahmat, mereka menggelar doa bersama, memohon perlindungan dan keselamatan bagi desa mereka. Setelah itu, mereka berangkat menuju rumah Nyai Marni dengan hati-hati, membawa obor dan air doa. Saat mereka tiba, rumah itu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Bau busuk semakin menyengat, dan suara-suara aneh masih terdengar dari dalam. Ketika Ustadz Rahmat mulai melantunkan ayat suci, angin bertiup kencang, membuat nyala obor bergoyang liar. Tiba-tiba, terdengar suara tawa melengking dari dalam rumah. Semua warga terpaku di tempatnya, merinding ketakutan. Bayangan hitam tampak bergerak di balik jendela, dan suara tangisan bayi kembali terdengar. Kini semakin keras dan menyayat hati. Ustadz Rahmat tidak gentar. Dengan suara tegas, ia terus melantunkan doa, mengguyurkan air doa ke tanah di sekitar rumah. Beberapa warga ikut menguatkan doa mereka, meski tangan mereka gemetar. Perlahan, suara-suara itu mulai meredup. Angin yang tadinya bertiup kencang menjadi tenang. Rumah Nyai Marni yang semula terasa mencekam kini tampak lebih sunyi, meski masih menyimpan hawa dingin yang tidak wajar. Namun, sebelum mereka pergi, Pak Wirya melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku di tanah di depan rumah. Samar-samar terlihat jejak kaki kecil yang mengarah ke dalam hutan. Ini belum selesai, bisik Pak Wirya, menatap lebatnya pepohonan yang seakan menyimpan lebih banyak rahasia mengerikan. Malam itu, setelah kejadian di rumah Nyai Marni, desa kembali diliputi kecemasan. Pak Wirya tak bisa mengabaikan jejak kaki kecil yang mengarah ke hutan. Sejak dulu, hutan di pinggiran desa memang dianggap angker. Para sesepuh selalu melarang anak-anak bermain ke sana, karena dikatakan hutan itu adalah tempat bersemayamnya makhluk-makhluk tak kasat mata yang haus akan jiwa manusia. Namun, rasa penasaran dan tanggung jawabnya membuat Pak Wirya tak bisa tinggal diam. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Kali ini mengajak beberapa pemuda desa yang juga ingin mencari jawaban atas misteri ini. Bersama Ustadz Rahmat, mereka membawa obor dan air doa, bersiap menghadapi apapun yang mungkin mereka temukan. Saat mereka memasuki hutan, udara terasa lebih dingin daripada biasanya. Suasana yang semula sunyi berubah menjadi penuh bisikan halus yang terdengar dari balik pepohonan. Beberapa pemuda mulai merasa tidak nyaman, tetapi Ustadz Rahmat terus membimbing mereka dengan doa, memastikan bahwa mereka tetap berada dalam perlindungan. Tak jauh dari pintu masuk hutan, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kain kafan kecil yang terkoyak tergeletak di antara akar pohon besar. Pak Wirya berjongkok dan mengambilnya dengan hati-hati. Bau anyir darah masih tercium dari kain itu. Ini milik bayi yang dikuburkan, bisik salah satu pemuda. Suaranya gemetar. Ustadz Rahmat mengangguk dengan wajah serius. Kemungkinan besar ini adalah jejak dari ritual yang telah dilakukan Nyai Marni. Tapi jika kain kafan ini ada di sini, berarti ada sesuatu yang membawanya keluar dari kuburan. Mereka melanjutkan perjalanan, semakin masuk ke dalam hutan. Di sepanjang jalan, mereka melihat tanda-tanda aneh. Bekas jejak kaki kecil yang menghilang begitu saja. Ranting-ranting pohon yang tampak seperti patah oleh tangan-tangan mungil. Dan suara tangisan lirih yang terdengar dari kejauhan. Tiba di tengah hutan,
mereka melihat sebuah pohon besar yang diyakini sebagai tempat bersemayamnya arwah para leluhur. Dahan-dahannya membentang lebar, seolah melindungi sesuatu di bawahnya. Saat mereka mendekat, Pak Wirya merasakan bulu kuduknya meremang. Di bawah pohon itu, samar-samar tampak sesosok bayangan kecil yang berdiri membelakangi mereka. Bayangan itu bergetar pelan, seperti seorang anak yang sedang menangis. Salah satu pemuda, Guntur, memberanikan diri melangkah lebih dekat. Siapa kamu?" tanyanya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, bayangan itu berbalik. Wajahnya pucat dengan mata hitam pekat tanpa bola mata. Mulutnya menganga lebar, mengeluarkan suara jeritan panjang yang membuat semua orang mundur ketakutan. Ustadz Rahmat segera mengangkat tangannya, melantunkan doa dengan suara lantang. "Bismillah," serunya. Bayangan itu gemetar dan mulai menghilang perlahan. Tetapi sebelum benar-benar lenyap, ia berbisik, "Ibu, di mana ibuku?" Pak Wirya dan para pemuda saling berpandangan. Mereka tahu jawaban atas misteri ini belum sepenuhnya terungkap, dan masih ada sesuatu yang lebih gelap menanti di kedalaman hutan larangan. Malam semakin larut, tetapi Pak Wirya dan rombongan tetap berada di hutan larangan. Setelah kejadian mengerikan di bawah pohon tua, mereka merasa ada sesuatu yang belum selesai. Sosok anak kecil yang mereka lihat bukan sekadar penampakan biasa. Ia seakan meminta sesuatu, atau mungkin mencoba mengungkap sesuatu. "Ibu, di mana ibuku?" Suara lirih itu masih terngiang di telinga mereka. Ustadz Rahmat mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. "Anak itu, arwahnya belum tenang. Kita harus mencari tahu lebih dalam." Mereka berjalan lebih jauh ke dalam hutan, mengikuti jejak yang tampaknya baru saja dibuat. Tanah di bawah mereka terasa lembab dan dingin, dengan bau anyir yang semakin menusuk hidung. Lalu, di sebuah tanah lapang kecil yang tersembunyi di balik semak-semak, mereka menemukan sesuatu yang membuat dada mereka sesak. Tumpukan kain kafan kecil, sebagian sudah kotor dan lapuk, terserak di atas tanah. Beberapa terlihat masih baru. Pak Wirya menelan ludah, lalu berjongkok dan meraba kain itu. Tangannya bergetar saat melihat ada bercak darah kering yang menempel di permukaannya. "Ya Allah, ini pasti bayi-bayi yang hilang itu," bisik salah satu pemuda. Ustadz Rahmat segera memimpin doa, meminta perlindungan. Nyai Marni tidak hanya melakukan pesugihan dengan jin, tapi dia juga mengorbankan nyawa bayi-bayi yang harusnya hidup. Kita harus membawa ini ke kepala desa dan menguburkan mereka dengan layak. Saat mereka hendak kembali, angin bertiup kencang, seolah menahan langkah mereka. Dari balik pepohonan, terdengar suara tawa kecil yang mengerikan. Terdengar seperti suara seorang anak, tetapi penuh kegelapan. "Kalian tidak bisa membawa mereka pergi." Pak Wirya mematung. Suara itu bergema di dalam kepalanya, membuatnya sulit bernapas. Ustadz Rahmat kembali melantunkan ayat suci dengan suara lebih keras. Angin semakin kencang, dedaunan beterbangan, dan tanah di sekitar mereka mulai bergetar halus. Tiba-tiba, dari arah lain hutan, mereka mendengar suara lain, suara tangisan lirih, semakin mendekat. Sosok anak kecil yang mereka lihat tadi muncul kembali, tetapi kali ini wajahnya tampak lebih jelas. Ia menunjuk ke arah lain dari hutan. Matanya yang hitam pekat menatap mereka dengan penuh kesedihan. "Ibu, tolong aku." Mereka saling berpandangan. Apakah mereka harus mengikuti petunjuk arwah anak ini? Apa yang sebenarnya masih tersembunyi di dalam hutan larangan? Pagi mulai menyingsing saat Pak Wirya dan rombongan akhirnya kembali ke desa, membawa bukti mengerikan yang mereka temukan di hutan larangan. Kepala desa dan beberapa warga yang sejak awal curiga terhadap Nyai Marni terkejut melihat tumpukan kain kafan kecil yang masih bercak darah. Suasana desa dipenuhi ketakutan dan amarah. Kepala desa segera mengumpulkan para tokoh masyarakat dan ustadz untuk membahas tindakan yang harus dilakukan. Ustadz Rahmat menyarankan agar dilakukan ritual pembersihan besar-besaran di desa, karena jejak pesugihan dan gangguan jin masih terasa kuat. Ini bukan sekadar kejahatan manusia, ini juga urusan gaib. Jika kita tidak segera membersihkan desa dari pengaruh jin pesugihan, kejadian ini bisa terulang, ujar Ustadz Rahmat. Warga pun bersepakat
Mereka akan mengadakan doa bersama, menguburkan kain kafan bayi-bayi malang itu dengan layak, dan membersihkan rumah Nyai Marni yang kini kosong setelah kematiannya yang misterius. Saat malam tiba, seluruh warga berkumpul di masjid desa. Doa-doa mulai dipanjatkan, zikir menggema di udara. Di sekitar rumah Nyai Marni, beberapa orang menyalakan obor dan membawa air doa untuk menyiram tanahnya. Namun, sebelum ritual selesai, terdengar suara jeritan mengerikan dari dalam rumah kosong itu. Beberapa warga yang berani mengintip dari jendela melihat bayangan samar Nyai Marni meronta-ronta, seolah menolak untuk pergi. "Dia masih di sini," seru seorang warga dengan ketakutan. Ustadz Rahmat segera melantunkan ayat-ayat suci lebih keras, dan perlahan bayangan Nyai Marni tampak semakin lemah, hingga akhirnya lenyap. Angin kencang berhembus, lalu keheningan yang menakutkan menyelimuti desa. Keesokan harinya, suasana desa terasa lebih ringan. Para warga mulai menjalani hidup seperti biasa, tanpa rasa takut yang menghantui mereka setiap malam. Puskesmas yang baru akhirnya beroperasi dengan lancar, memastikan tidak ada lagi ibu hamil yang jatuh ke tangan dukun yang salah. Pak Wirya dan kepala desa memastikan bahwa tanah bekas rumah Nyai Marni dibiarkan kosong, dijadikan ladang kecil agar tidak ada yang berani tinggal di sana lagi. Dengan selesainya ritual ini, desa akhirnya bisa bernapas lega. Namun, sebelum benar-benar meninggalkan tempat itu, Ustadz Rahmat berbisik pelan sambil menatap rumah yang telah kosong. Semoga arwah mereka yang menjadi korban mendapatkan ketenangan, dan semoga tidak ada lagi yang tergoda oleh janji-janji setan. Dengan itu, lembaran kelam desa akhirnya ditutup, meninggalkan kisah yang akan selalu diingat sebagai pelajaran bagi generasi mendatang.